sebelum saya cerita banyak tentang Himaloka mungkin ya, itu juga yang mungkin bisa dinikmati sama teman-teman semua kan. Ya, betul. Himpunan mahasiswa ini menjadi satu hal yang penting. Dan, oh ya, selamat juga ini. Ya, selamat. Oke. Ini Pak. selamat juga ya. Faris kan jadi duta maritim kemarin di dalam organisasi kan, nanti teman-teman akan belajar memimpin, betul? Dan teman-teman juga akan belajar bagaimana caranya terlibat dalam sebuah tim, mengerjakan suatu proyek, terlibat dalam berbagai kegiatan. Yo, kembali lagi di podcast Loka Podcast bersama saya Faris sebagai host di sini. Ini adalah podcast perdana kita di season ketiga ini. Nah, kali ini kita akan membahas berlayar bersama Himaloka. Nah, kita udah bersama dengan Bapak Ruby Ramansani. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, beliau ini adalah dosen pembina dari Himaloka. Nah, podcast kali ini sebagai perkenalan atau pengantar buat teman-teman nih yang mau masuk ke Himaloka tentunya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai podcastnya. Nah, sebelum ke masuk lebih dalam nih Pak, boleh ceritain nggak Dok? Nih, sejarah pendirian Himaloka sendiri. Tentunya pastinya ada latar belakang yang menjadi alasan kenapa nih didirikannya Himaloka ini dan juga apa sih tujuannya? Oke, baik. Terima kasih Faris ya dan teman-teman. Jadi ini podcast perdana ya, Iya. di season 3 dari sebelumnya podcastnya itu kita hanya voice begitu ya? Iya betul. Nah, ini ada Sekarang satu sudah punya hal studio. yang baru ya dari tim apa nih, PR atau Medinfo. Media Informasi. ya, media informasi, dan salah satunya sama Faris ya, tim di dalamnya gitu ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa nih teman-teman ya. Jadi sebelumnya hanya voice, sekarang ada apa? Ada tambahan yaitu visual. Visual juga ya. Dan ya ini bagian dari kreasi dari teman-teman Himaloka juga tentunya yang disupport oleh Prodi juga begitu ya. Oke, ya alhamdulillah ini teman-teman semuanya untuk bisa berkreasi lebih jauh. Sebelum saya cerita banyak tentang Himaloka mungkin ya, itu juga supaya kita bisa lebih cair mungkin ya Faris. Karena biasanya yang pertama memang suka sama-sama tegang gitu ya. Nah, entah hostnya atau narasumbernya yang tegang. Nah, kita sama-sama cairkan terlebih dahulu ya. Oke, nah memang kalau misalkan bicara tentang Himaloka gitu ya, itu memang prosesnya sedikit saya mengetahui begitu ya, bagaimana terbentuknya, dan mungkin Faris di sini dan teman-teman sebagai angkatan yang ke 2022 itu berarti angkatan kedua kepengurusan ya. Oke, nah memang waktu itu kalau misalkan bicara sejarah berarti artinya dirintis oleh Asep Rahmatullah dan kawan-kawan gitu ya. Nah, itu oleh teman-teman dari Logistik Lautan angkatan 2020. Memang sedikit prosesnya agak panjang. Setahu saya dulu sempat saya memberikan masukan untuk bisa membuat sebuah tim kecil dulu gitu ya, sebelum membentuk Himaloka itu sendiri. Karena apa? Mungkin kalau misalkan langsung dengan orang yang banyak dalam merumuskannya akan mengalami berbagai, bukan kesulitan tapi sedikit banyak tantangan. Mungkin dirumuskan oleh tim kecil waktu itu, tim kecil ya, walaupun tetap mungkin di teman-teman mahasiswanya dirembuk oleh satu angkatan pada waktu itu ya, karena belum ada adik kelas kalau tidak salah, karena belum ada adik kelas, baru mau akan adik kelas dari angkatan 2021 sendiri. Nah, setelah itu dalam prosesnya itu sendiri juga cukup mendapatkan perhatian dari beberapa Ormawa maupun juga UKM yang sudah eksis di UPI Serang tentunya, dan juga sempat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari seluruh Ormawa. Namun alhamdulillah selama prosesnya oleh Asep dan kawan-kawan, teman-teman dari angkatan 2020 sebagai pionir ya, luar biasa, itu bisa melahirkan Himaloka. Dan mungkin pertanyaannya tadi, kenapa ya harus ada himpunan di Prodi begitu? Ya, apa sih tujuan sama latar belakang? Oke, tujuan latar belakangnya kenapa? Nah, tentu himpunan mahasiswa ini menjadi satu hal yang penting dalam sebuah program studi ya. Dalam program studi sendiri tentu di mana himpunan ini juga bisa menjadikan sebagai wadah
bagi mahasiswa, selain juga untuk berhimpun tentunya ya, sama seperti judulnya, untuk berhimpun, berorganisasi, melahirkan sebuah kreativitas, juga menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran, memberikan dampak melalui pengabdian, dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat jauh lebih luas, baik itu dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di dalamnya, penelitian, seperti itu. Dan itu pun menjadi satu hal yang penting gitu ya, tidak bisa lepas dari prodi seperti itu, dan itu menjadi satu hal yang harus ada begitu ya, dan itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan hanya pelengkap himpunan ini gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi alasannya kenapa di Himaloka sendiri di prodi logistik ya, sebagai prodi yang paling terakhir di UPI Serang ini lahir, harus ada himpunan. Seperti itu sih. Nah, itu dia Sobat Loka. Tentunya Kang Asep itu adalah Ketua Umum pertama dan juga angkatan 2020 sebagai pionir ya Pak. Ya, terbentuknya Himaloka ini. Oke, saya suka bercanda sih sama Asep. Nama Asep itu nanti akan terkenang oleh adik-adik kita yang selanjutnya. Karena siapa pendiri pertamanya ya, ketua umum yang paling pasti mudah diingat, siapa? Asep Rahmatullah. Nah, mungkin itu sih legacy yang bisa ditinggalkan oleh teman-teman angkatan 2020. Dan ya, itu adalah sebuah karya yang besar lah untuk prodi logistik lautan lahir di Himaloka ini dari teman-teman 2020 tentunya, yang mungkin bisa dinikmati sama teman-teman semua kan. Dampak dari hadirnya Himaloka ini, ada Faris dan teman-teman semua yang bisa berkarya selanjutnya, melanjutkan perjuangannya sebagai penerus Himaloka ini. Ya, betul. Dan biasanya kalau penerus itu tantangannya jauh lebih besar dibanding pendiri. Iya, betul. Kan kalau ingat Soekarno. Iya, presiden pertama RI gitu kan, musuhku lebih mudah katanya karena melawan bangsa lain. Tapi perjuanganmu akan jauh lebih besar karena akan melawan rakyat sendiri atau bangsa kita sendiri. Nah, itu tantangan dari mungkin teman-teman selanjutnya. Namun bukan menjadi sebuah halangan yang besar ya untuk berkarya. Kita lihat sendiri bahwa apa yang hadir di sini juga adalah sebuah bentuk proses. Saya kira dengan bergabungnya saya di organisasi ini, seperti saya bisa mengembangkan keterampilan komunikasi dan juga kerja tim nih Pak. Nah, bisa nggak sih hal itu dapat membantu kita ini nantinya terjun di lingkungan bermasyarakat dan juga lingkungan kerja nantinya? Oh, itu satu hal yang saya bisa bilang pasti ya akan didapatkan jika teman-teman memilih untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan, dan salah satunya di sini tersedia wadah bagi mahasiswa logistik lautan tentunya, yaitu adalah Himaloka sendiri. Dan mungkin juga Faris selama kurang lebih berapa bulan bergabung sebagai anggota? Sekitar 4 bulanan. Dari Faris sendiri sekarang saya tanya, ada sedikit testimoni nggak apa yang mungkin bisa Faris rasakan manfaatnya? Ya, kalau saya rasa ini saya jadi lebih mudah untuk berekspresi dan juga lebih agak pintar ngomong gitu. Tentunya dengan adanya podcast ini nih, saya juga bisa melatih skill komunikasi saya. Betul. Iya, ya memang itu adalah sebagai salah satu fungsinya dalam berorganisasi, di mana kita pun akan mendapatkan berbagai manfaat ya, entah itu dari komunikasi, kemudian juga cara berpikir, memecahkan masalah, begitu ya. Di mana hal-hal itu mungkin bisa didapat dalam kegiatan-kegiatan lain, namun prosesnya akan lebih matang jika kita terjun dan terlibat langsung. Dan salah satunya adalah melalui organisasi yang ada di Himpunan Mahasiswa Logistik Lautan. Dan mungkin ya ketika Faris tadi berbicara testimoni bahwa Faris bisa jauh lebih bisa berekspresi, melatih berkomunikasi melalui podcast ini yang ada di kegiatan Himaloka, terbukti ya kemarin Faris menjadi duta maritim ya. Oh ya, selamat juga nih. Selamat. Oke. Ini selamat juga ya. Faris kan jadi duta maritim kemarin terpilih sebagai salah satu duta maritim dari aspek Sindo ya, betul ya. Saya menyelenggarakan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir. Nah, banyak sekali kan kegiatan yang Faris dapatkan begitu ya. Dari berapa hari kemarin kegiatannya? Kemarin 6 hari. 6 hari. Nah, sampai tanggal 17. Nah, kan itu juga menjadi berkesinambungan ya, apa yang didapatkan di sini dikembangkan lagi di tempat lain dan terus seperti itu gitu ya. Nah, memang tentunya pasti akan banyak sekali manfaat. Dan kalau misalkan boleh jujur begitu ya, saya juga semasa kuliah seperti teman-teman semuanya adalah orang yang pemalu begitu. Pemalu dalam artian
sulit kalau misalkan harus berbicara di depan orang gitu ya, berbicara di depan mengemukakan ide itu sangat sulit. Tapi waktu itu saya melibatkan di dalam organisasi dan perubahannya terjadi begitu ya. Dan memang kebetulan waktu itu tidak ikut di salah satu organisasi saja begitu ya. Dan mungkin ini saya rasa bukan di saya saja tapi juga berlaku untuk teman-teman semua. Manfaatnya itu akan sangat terasa lah begitu ya. Dan bahkan ada yang salah satu pepatah atau seperti quotes gitu ya, bahwa kalau misalkan seorang pemimpin yang dia berorganisasi itu dia itu akan bisa lahir sebagai seorang pemimpin jauh lebih cepat daripada pemimpin yang tidak terlibat dalam organisasi seperti itu ya. Dia akan berproses lebih lama untuk siap menjadi seorang pemimpin. Dan ya di sini di dalam organisasi kan nanti teman-teman akan belajar memimpin, betul, dan teman-teman juga akan belajar dipimpin, dan teman-teman akan belajar bagaimana caranya terlibat dalam sebuah tim, mengerjakan suatu proyek, terlibat dalam berbagai kegiatan, sehingga hal-hal tersebut yang akan menjadi bekal selain tentunya dari pembelajaran di kelas ya, ataupun juga pembelajaran teman-teman lain selama di luar, itu akan menjadikan kita menjadi jauh lebih siap ketika akan terjun ke masyarakat ya, entah itu kita akan sebagai pebisnis, entrepreneurs di bidang logistik, ataupun teman-teman akan sebagai profesional di bidang logistik, tentu akan menjadi sebuah bekal seperti itu. Dan insya Allah tingkat kepercayaan diri teman-teman itu akan semakin meningkat dengan teman-teman mengikuti organisasi seperti itu. Nah, betul sekali ya Sobat Oka apa yang dikatakan dengan Bapak Ruby ini. Nah, waktu kegiatan Duta Maritim kemarin tuh ada kelas namanya public speaking. Nah, ini tuh apa yang saya dapat dalam organisasi ini sangat membantu saya gitu dalam memecahkan masalah dan juga memberanikan diri untuk berbicara di depan banyak orang waktu itu. Ya, pasti terasa ya manfaatnya ya. Oke, nah kalau misalkan lihat juga mungkin kakak-kakak tingkat Faris yang mungkin mengikuti magang, jadi kalau di Prodi Logistik Lautan itu ada di mana dalam 1 semester penuh dia akan magang, betul ya? Nah mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman organisasi itu memiliki nilai jual ketika dia mengikuti proses rekrutmen dalam seleksi magang, dan terbukti mereka dengan percaya diri dan dalam mengikuti sesi rekrutmennya dan bisa diterima begitu ya di beberapa perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan salah satunya karena kalau saya lihat pertimbangannya adalah pengalaman organisasi mereka atau pengalaman volunteer mereka selama menjadi mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Nah itu kalau tadi kan mengenai soft skill ya Pak. Nah Ya. kalau keterampilan hard skill gitu Pak, bagaimana hal ini dapat membantu anggota Himaloka dalam terjun di lingkungan bermasyarakat dan juga lingkungan kerja? Oke, nah kalau organisasi di tingkat mahasiswa itu sebetulnya adalah sebuah privilege ya, yang menjadi yang memiliki perbedaan dibandingkan ketika teman-teman berorganisasi mungkin selama di masa sekolah tentunya, atau sebagai anggota OSIS dan lain-lain. Tapi mahasiswa itu sebagai status mahasiswanya dia memiliki jauh lebih banyak seperti kewenangan begitu ya, untuk bisa berkarya, berekspresi di masyarakat seperti itu. Dan di organisasi mahasiswa atau di organisasi manapun ya, tidak hanya di himpunan mahasiswa, ini adalah sebagai sebuah miniatur ketika nanti teman-teman bekerja atau teman-teman lahir sebagai seorang profesional di masyarakat nanti. Ya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, di sini kita akan belajar memimpin dan juga dipimpin. Dan dalam beberapa proyek teman-teman pun ada yang sempat menjadi ketua, setelah itu di proyek lain sebagai anggota, mungkin seperti itu ya. Nah, nanti kita di situ akan belajar banyak hal. Ya selain soft skill juga hard skill tentunya pastinya. Begitu ya. Seperti itu. Dan jadi ketika nanti terjun di masyarakat, teman-teman bisa jauh lebih siap. Itu seperti itu gitu ya. Karena miniatur gitu. Jadi ini tuh nanti ketika teman-teman terjun di masyarakat, di perusahaan misalkan bergabung ya, jika teman-teman akan sebagai profesional, ya seperti itulah teman-teman akan dipimpin dan juga memimpin, harus bisa menyampaikan ide-ide gitu ya. Dan critical thinking itu juga bisa dilatih melalui organisasi ini seperti itu. Terus sekali guys. Nah dengan bergabung di organisasi tentunya kita udah siap nih membawa bekal untuk nantinya terjun ke lingkungan bermasyarakat ataupun lingkungan bekerja. Nah pastinya itu akan lebih memudahkan kita dalam
dalam lingkungan bermasyarakat dan juga kerja nantinya. Ya, betul. Nah, selanjutnya, Pak bisa ceritain nggak nih, gimana sih Himaloka bisa turut terlibat dalam kontribusi nyata atau kegiatan sosial untuk memberikan kontribusi nyatanya dalam masyarakat, Pak, seperti pengabdian yang telah dijalankan sebelumnya. Oke, Himaloka di sini terlibat maupun juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya itu kan sudah pasti ya, dimana tadi organisasi di sini juga sebagai sarana selain berekspresinya mahasiswa, mewadahi segala kegiatan mahasiswa juga kita ada di pendidikan tinggi, artinya kita pun juga harus bisa memberikan dampak ya, harus bisa berkontribusi kepada masyarakat, entah itu melalui kegiatan pendidikan, penelitian maupun juga bahkan pengabdian. Dan itu juga menjadi sebuah program kerja tentunya dari himpunan ini sendiri, yang di dalamnya pasti ada kegiatan-kegiatan tersebut. Dan di mana dari kegiatan tersebut teman-teman pasti merumuskan capaian-capaian maupun tujuan yang ingin dicapai. Betul kan ya? Nah, seperti contoh kemarin teman-teman dari Himaloka pun beberapa mahasiswa terlibat dalam pengabdian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Ya, seperti kemarin ada yang di Cirebon, kemudian juga ada yang terlibat dalam pengabdian di salah dua sekolah Kota Serang begitu ya. Kebetulan pengabdian saya sendiri juga itu kan melibatkan dari Himaloka, dan waktu itu juga melibatkan divisi dari PR ya, untuk terlibat kerjasama. Jadi kita kolaborasi dosen dan juga mahasiswa begitu ya. Nah itu seru gitu ya. Nah tentu di situ akan ada dampak yang dihadirkan. Seperti kemarin dalam pengabdian yang bareng dengan saya gitu ya, topik saya mengenai ekonomi sirkular, dan teman-teman mahasiswa yang terlibat kebetulan juga dari divisi pengabdian. Sehingga di sana kita berusaha untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan penguatan kepada masyarakat mengenai ekonomi sirkular tersendiri, untuk bisa merubah paradigma kita dalam berperilaku sehari-hari, bagaimana sih mengelola sampah, mengelola limbah untuk bisa berdampak kepada lingkungan. Karena faktanya adalah kemarin itu yang menjadi isu dalam analisis permasalahan kita, yaitu limbah sisa produksi dan sisa makanan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan limbah-limbah yang lain. Komposisinya sampai 45%. Dan lumayan besar ya. Ya, jadi tujuan kita berusaha untuk mereduksi tersebut, walaupun mungkin tidak bisa merubah secara drastis atau secara besar-besaran, secara masif, tapi setidaknya ada tujuan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan semoga memberikan dampak. Dan Himaloka di sini hadir seperti itu untuk bisa mereduksi residu-residu yang ada dari proses kehidupan kita, tentunya yang tidak lepas, kan sampah itu tidak lepas dari kita, tapi bagaimana caranya untuk mereduksi hal tadi. Atau mungkin juga setelah itu kemarin kalau tidak salah juga teman-teman dari pengabdian masyarakat juga ada program kerja merayakan kemerdekaan bersama adik panti begitu ya. Nah itu seru sekali bagaimana kita bisa menghadirkan euforia kemerdekaan itu kepada seluruh lapisan masyarakat ya, dengan siapapun ya, itu luar biasa. Dan mungkin juga selain dengan pengabdian, apakah pengabdian saja tidak gitu ya, teman-teman pun bisa terlibat meneliti dan lain-lain ya dari Himaloka itu sendiri. Bahkan mungkin juga di teman-teman ada divisi yang secara khusus mengkaji isu-isu terkini ya, seperti itu ya. Itu tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, dengan adanya upaya-upaya kontribusi nyata nih yang telah diberikan oleh Himaloka sendiri ke lingkungan bermasyarakat. Nah, bagaimana sih kira-kira pandangan masyarakat tentang Himaloka itu? Nah, tentunya ya, kalau misalnya kita bekerja, kalau saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman, mungkin kalau kita bekerja, kita tidak berharap kembali ya. Seperti itu sebetulnya ya. Ikhlas ya, Pak? Ya, ikhlas insya Allah. Gitu ya. Namun tentu dengan apa yang kita hasilkan, kalau kita fokus dengan bekerja dan menghasilkan yang terbaik, feedback itu tidak perlu diminta dan akan hadir dengan sendirinya. Seperti itu ya. Otomatis ketika Himaloka semakin besar memberikan kontribusi kepada masyarakat, ya nama Himaloka sendiri akan meningkat reputasinya dan juga akan dikenang karena meninggalkan legacy gitu ya, memberikan legacy kepada masyarakat atas dedikasi yang telah diberikan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya guys, cerita tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Himaloka sendiri. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, sebagai salah satu pengurus Himaloka, apakah proker di tiap departemen atau divisi ini
itu memang seharusnya melanjutkan yang sudah ada dari sebelumnya atau bisa menciptakan hal yang baru yang lebih inovatif, kreatif, dan juga berkesan untuk memberikan wajah baru menurut Bapak sendiri. Nah, karena tentunya di tiap kepemimpinan atau kepengurusan pasti ada hal yang ikonik dengan peninggalannya. Betul, betul. Nah, tapi saya sebagai pembina mungkinnya bukan sebagai pengurus. Oh, ya. Ya. Pandangan Bapak aja. Oke, baik. Lebih ke pandangan saya. Ya, jadi memang gitu ya, di dalam proker-proker itu mungkin saya tidak memberikan intervensi khusus dalam teman-teman menjalankan proker apa. Justru kalau misalkan teman-teman diatur, ya kebebasan berekspresinya terhalang, betul ya. Nah, namun tetap saya mendampingi sebagai pembina seperti itu ya. Saya beberapa kali diskusi dengan ketua Himaloka yang sekarang ya, Ahmad Bayhaqi begitu ya, untuk melihat sejauh mana proker yang sudah dirilis dan juga proker-proker yang mungkin siap dikerjakan. Nah, disitulah mungkin sedikit memberikan masukan gitu ya, apa yang harus bisa dilakukan atau untuk scale up gitu ya, prokernya lebih naik lagi misalkan atau seperti apa gitu ya, untuk bisa lebih bagus begitu ya, atau lebih apa ya, lebih wow gitu ya intinya. Nah, namun memang di dalam setiap kepengurusan itu memiliki ciri ya, ataupun juga kekhasannya masing-masing atau perjuangannya masing-masing, benar nggak? Karena kalau misalkan kemarin Asep Rahmatullah dan kawan-kawan sebagai pionir, tantangannya adalah bagaimana mendevelop dan juga membangun Himaloka ini, benar ya. Tapi ketika misalkan masuk ke masa transisi ke kepengurusan selanjutnya dari kabinet apa? Patra Bakti ya, Patra Bakti dari Ahmad Bayhaqi dan kawan-kawan. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa setiap kepengurusan itu harus menciptakan puncak-puncak yang baru, ya. Jadi kalau puncak yang baru itu, ya kalau kita sudah menciptakan satu puncak, jangan turun lagi ke bukit. Maka kalau udah sampai puncak, ya harus naik lagi ke puncak. Nah, harus seperti itu mimpinya dan juga cita-citanya, atau dalam membuat sebuah proker itu. Jadi kalau sudah A plus ya. Kalau sudah nyampe A+, apalagi kalau sudah A+, ya terserah. Pokoknya harus terus meningkat seperti itu. Dan itu yang akan kita lakukan nanti di dunia profesional pun seperti itu. Atas performance, kinerja di divisi kita, ataupun atas apa yang kita kerjakan. Jadi nggak bisa kita balik lagi ke bulan lalu. Atau nggak bisa kita balik lagi ke performance tahun lalu, kita nggak bisa. Jadi kita harus bisa menciptakan puncak-puncak yang baru. Kalau kita mundur, kalau kita ada di dunia profesional ya, misalkan teman-teman masuk ke industri atau perusahaan, wah udah dikramasin sama bosnya. Bukan tertinggal, ya pasti akan performance yang dianggap kurang bagus, begitu. Ya. Nah, Sobat Loka, jadi Bapak Ruby ini sebagai dosen pembina pastinya membebaskan ya Pak? Tentu. Baru, namun tetap dibimbing, ya, memberikan masukan dan juga saran untuk tiap prokernya. Jadi saya ingat ya Pak, waktu pengajuan proker ini podcast yang mau upgrade ke audio visual. Oh iya, sempat diskusi ya waktu itu kita ya. Itu kan kita diskusi, dipanggil saya sama Pak Ruby, bagaimana masukan sama sarannya. Oke, sampai akhirnya ada ya part ini ya. Alhamdulillah bisa berjalan ya. Itu atas kolaborasi lah begitu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami apa ya, atau membutuhkan ide-ide ataupun membutuhkan sharing, ya justru kita tempatnya harusnya sharing gitu ya, agar solusi-solusi pun bisa dirumuskan seperti itulah. Nah, sebagai penutup nih Pak Ruby sebagai dosen pembina, ada saran atau masukan kan nih buat kepengurusan sekarang ini buat kedepannya Pak? Oke, saran untuk kepengurusan sekarang mungkin ya. Kepengurusan harapan ya, tentu kalau harapan sendiri ya seperti tadi, bisa menciptakan puncak-puncak yang baru ya atas prestasi yang sudah dilahirkan oleh kepengurusan sebelumnya, sehingga Himaloka ini eksistensinya semakin baik, eksistensinya dalam hal-hal yang positif tentunya, baik itu dari segi kontribusi kepada masyarakat ya, maupun juga dari pemikiran-pemikiran, ide-ide yang dilahirkan dari Himaloka ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Dari mana? Dari proker-proker yang diciptakan. Jadi proker-proker ini bukan hanya sebagai
event organizer saja ya teman-teman, tapi benar-benar teman-teman dari Himaloka bisa mencapai tujuan apa yang dicita-citakan ketika proker ini dirumuskan. Ya, karena anggapan itu kadang-kadang beberapa himpunan atau UKM punya proker asal berjalan selesai, tapi nggak peduli dengan tujuannya apa sih proker itu dibuat. Bukan hanya sampai selesai itu dianggap 100% finish, tapi yang dilihat itu tujuannya sampai apa enggak. Seperti itu. Jadi mungkin melalui itu bisa menciptakan puncak-puncak baru dengan proker yang betul-betul digarap dengan sungguh-sungguh. Tentunya Himaloka ke depannya kader-kader yang ada di dalamnya juga semakin semakin berprestasi begitu ya, dan juga bisa mempersiapkan kader-kader berikutnya atau adik-adiknya untuk meneruskan Himaloka yang semakin unggul nantinya, seperti itu. Karena kan nggak mungkin Faris terus ya, iya nggak mungkin, kan nanti Faris juga mau lulus ya, mau lulus nggak? Oh mau lulus ya kan, nah artinya kan nanti harus dipersiapkan juga adik-adiknya yang akan meneruskan Himaloka ini sendiri. Kalau istilah dalam Sunda itu jangan paremen obor, begitu ya. Iya, jadi lampunya jangan sampai padam. Ya cahayanya jangan sampai padam, harus ada estafet yang bisa melanjutkan cahaya ini tetap menyala seperti itu. Dan jangan asal cahaya, tapi harus orang-orang yang luar biasa untuk mengisi atau menerangi si cahaya ini. Betul. Nah itu tadi Sobat Loka yang perlu kita catat untuk pengurusan tahun ini. Nah untuk bisa melanjutkan pengurusan ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Amin. Oke, tak terasa selesai sudah podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak Ruby sudah. Terima kasih undangannya. Waktunya sama-sama Pak. Nah, saya harap dengan episode kali ini dapat mengenalkan dan juga sebagai pengantar untuk teman-teman nih yang mau masuk ke dalam Himaloka ini. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini bisa like dan share video ini ke teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan bisa tinggalin ke kolom